melihat dengan mata kaki kepala sendiri bagaimana Tuhan menopang dan menolong dan menyelamatkan kita, memampukan kita menghadapi berbagai kesukaran dan tantangan, persoalan dan pergumulan dalam hidup itu. Maka artinya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, keberimanan kita kepada Tuhan adalah modal awal, adalah fondasi yang amat mendasar bagi kita untuk memiliki pertumbuhan dan juga kedewasaan di dalam Kristus. Maka salah satu action point penting di dalam memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yaitu pertobatan kepada Yesus itu harga mati. Ya, jadi kalau orang mengatakan aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tetapi dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau pertobatan secara pribadi, mustahil. Iya, imannya sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, masih adakah jemaat-jemaat di sekitar kita yang memiliki iman yang keropos yang seperti itu, artinya hanya percaya kepada Tuhan tapi tidak mau bertobat, tapi tidak mau berubah? Oh, terlalu banyak Bapak Ibu. Maka saya kira ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengajar. Sama halnya juga, ya, di dalam ruang lingkup keluarga ataupun juga orang-orang yang kita layani. Lalu, apa yang membedakan agama dengan iman? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mendefinisikan bahwa agama itu merupakan tradisi kumulatif. Artinya apa? Agama itu adalah aturan-aturan yang sudah mumpuni, yang sudah terakumulasi, yang sudah sering dilakukan berkali-kali, ya, oleh pendahulu-pendahulu kita, dan sifatnya itu historis sejarah, dan itu menjadi pembiasaan di dalam diri kita untuk selalu kita praktekkan, untuk selalu kita perayakan, ya, di dalam kehidupan keberagaman kita selama kita di dunia ini. Dan biasanya agama itu selalu dipraktekkan dengan simbol, dengan tanda. Apa misalkan upacara, perayaan, dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini dapat kita mengambil sebuah kesimpulan sementara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah beragama sekalipun, ya, belum tentu dia sudah memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Saya kira ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, dan saya kira Bapak Ibu sudah amat sering membaca ayat itu, kisah itu, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang Nikodemus yang notabene dia punya background latar belakang adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam perjumpaannya dengan Nikodemus terbaca terlihat dengan jelas waktu Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus engkau perlu dilahirkan kembali. Dari respon Nikodemus itu sangat terlihat juga bahwa Nikodemus tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus dilahirkan kembali. Karena dia meresponi pernyataan Yesus itu dengan mengatakan, Yesus, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Aku sudah lansia. Bahkan juga semua rambut sudah memutih. Maka Yesus mengklarifikasi, yang saya maksud dengan dilahirkan kembali, bukan engkau harus masuk ke dalam rahim ibumu, tapi harus dilahirkan secara roh. Caranya bagaimana? Bertobat kepada Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi itu menjadi sebuah fakta. Nikodemus dia penganut pemimpin agama Yahudi loh Bapak Ibu. Tetapi imannya belum benar kepada Tuhan. Maka untuk itulah Yesus menantang dia untuk mau bertobat dan percaya kepada Yesus secara pribadi. Gambaran kehidupan Nikodemus ini juga mewakili masih banyak orang-orang yang beragama Kristen, entah Protestan atau Katolik, masih di dalam posisi seperti Nikodemus. Hanya menjadi penganut agama, tetapi imannya, pertobatannya belum sungguh-sungguh benar kepada Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah menjadi sebuah potret bahwa kesempatan kita untuk mengajar, ya, setiap orang yang kita temui dimanapun untuk sungguh-sungguh punya iman yang benar kepada Kristus, ruang dan peluang itu masih sangat besar. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Crowell membagi perkembangan kepercayaan atau keberimanan manusia dalam 7
Yang pertama, tahap zero, zong, tahap dari posisi nol. Ini disebut dengan istilah kepercayaan elementer awal. Ini berlangsung pada umur 0 sampai 3 tahun. Nah, dalam tahapan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Disebut juga sebagai iman yang paling awal. Ya, dimiliki oleh seseorang anak. Di mana dasar-dasar imannya diletakkan ya sejak dari lahir melalui apa? Pengalaman awal yang diminta dari Tuhan atau yang diajarkan. Iman yang elementer awal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seringkali juga disebut juga dengan kepercayaan yang belum terpengaruhi oleh lingkungan. Ya, karena dia masih paling awal, dia masih paling dasar. Nah, untuk itulah sebagai orang tua, ya, punya peran, ya, di dalam membangun iman seseorang anak dalam usia 0 sampai 3 ini dengan cara apa? Konsisten mendoakan anaknya di dalam rahim atau di dalam kandungan. Ya. Konsisten memperdengarkan lagu-lagu rohani, konsisten membacakan firman Tuhan walaupun anak itu belum lahir. Itu sangat membantu bagi seseorang anak di usia 0 sampai 3 tahun. Memang dia belum bisa merespon. Ya, belum bisa memahami dengan sempurna apa yang kita doakan karena masih dalam rahim Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita bacakan berulang-ulang kali, dia belum bisa merespon, dia belum bisa memahami dan mengerti. Tetapi Roh Kudus tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu sulit bagi dia untuk ya berkarya dan bekerja di dalam perkembangan janin itu sendiri. Ya, menuntun anak itu untuk sampai pada kesiapan nanti dia bertobat kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya lakukan terhadap dua anak saya. Waktu saya tahu istri saya sudah positif hamil, ya, maka saya dan istri saya selalu setia mendoakannya dan bahkan juga memutarkan lagu-lagu rohani dan bahkan juga memperdengarkan firman Tuhan. Hasilnya apa? Waktu anak saya usia ya mau masuk 3 tahun lah, peralihan dari 2 tahun ke 3 tahun. Istri saya memberitakan Injil kepada dia. Oke. Nah, itu mudah dia pahami, mudah dia respon. Bahkan dalam tumbuh kembangnya dia di dalam setelah dia lahir Bapak Ibu, satu saat dia bilang begini, "Wah, Man, tadi malam saya berjumpa dengan Yesus," kata dia. Itu kata dia. Tadi malam saya berjumpa dengan Yesus. Lalu kita tanya, bagaimana wajahnya? Wajahnya cerah. Ya, bersih, putih. Nah, walaupun memang kami lakukan follow up penginjilan lebih lanjut lagi setelah dia umur 5 tahun. Nah, ini peran yang bisa kita lakukan di dalam menanamkan nilai-nilai atau ya semacam persiapan-persiapan rohani bagi anak usia 0 sampai 3 tahun. Nah, jadi bagi saudara yang belum menikah, ya nanti kalau sudah Tuhan berikan jodohnya, jangan lupa dipraktekkan ini. Ya. Dan ini saya kira sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya apa? Anak itu belum lahir. Tapi selalu kita perdengarkan firman Tuhan, selalu kita perdengarkan doa kepada Tuhan supaya jamah hati Tuhan, Tuhan siapkan hati dan pikirannya di kemudian hari untuk datang kepada Tuhan. Itu menjadi sangat efektif.
Yang kedua, tahap pertama nih, kepercayaan intuitif proyektif. Ini berlangsung antara 3 sampai 7 tahun. Iman pada umur ini disebut juga iman yang impresionistik atau imajinatif. Atau seringkali juga tidak teratur. Ciri-ciri dari iman ini adalah dunia pengalaman sudah mulai disusun oleh pengalaman apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati. Artinya peran emosinya, pengalaman dia pribadi itu menumbuh kembangkan pengenalannya kepada Tuhan. Namun, ditingkat ke dalam daya pikir, diangkat ke dalam daya pikir atau membayangkan sesuatu. Artinya belum tahu betul. Ya, yang menolong dia itu, dia belum paham betul 100% adalah Tuhan. Belum. Tapi dia sudah bisa merasakan. Ya, waktu doa berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan. Dan dia sudah bisa langsung mengambil kesimpulan. Oh, rupanya Tuhan itu ada ya. Tetapi kalau kita tanya bentuk wujudnya, konkretnya tentang Tuhan itu dia belum bisa jelaskan. Tapi pengalaman dia pribadi waktu misalkan doanya dijawab, bagi dia itu sudah menjadi salah satu faktor yang mulai menumbuhkan pengenalan dia kepada Tuhan yang disebut dengan iman yang semakin lebih berproses. Ini contoh dari tahap yang pertama, kepercayaan intuitif atau proyektif. Yang ketiga, tahap kedua, kepercayaan mistis. Bukan perdukunan ya Bapak Ibu ya. Mistis ini aslinya hanya istilah saja. Ya, kepercayaan mistis harafiah. Ini berlangsung pada umur 7 sampai 12 tahun. Pada umur ini yang paling berperan dalam perkembangan iman anak adalah dengan keterlibatan mereka ikut PA di gereja, di sekolah, di kampus, ya, ikut pembinaan-pembinaan rohani. Itu akan sangat berperan aktif buat dia mengenali lebih jauh, memahami lebih jauh. Oh, rupanya yang menolong saya dulu waktu saya berdoa minta mainan dikasih orang tua, ya, itu rupanya Tuhan, ya. Nah, artinya pengenalan dia dalam konteks ini dalam memahami dan mengenal karakter dan sifat-sifat Allah makin jelas. Karena sudah ada orang yang membimbing dia, mengajar dia di sekolah minggu, remaja, ya, atau di tempat di mana dia sekolah gitu ya. Sudah ada orang yang membimbing dan mengajar dia tentang sifat-sifat Allah, pribadi daripada Kristus. Maka di sini mulai ada kolaborasi antara pengalaman yang impersonal, yang pribadi itu, ya, dikolaborasikan dengan penjelasan tentang sifat-sifat Allah di dalam Alkitab, sehingga itu makin melengkapi. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembinaan pemuritan usia 7 sampai 12 tahun ini menjadi sangat penting kita lakukan. Karena itu akan makin menyempurnakan pemahaman, pengenalan dari seorang anak untuk mengenal betul sifat dan karakter-karakter daripada Allah. Tahap yang ketiga, kepercayaan sintetis konvensional. Ini berlangsung pada umur 12 sampai 20 tahun. Ya, dewasa awal. Pada umur ini muncul kemampuan berpikir baru. Artinya mulai kritis. Ya, menanggapi, merespon, mempertanyakan tentang siapa itu Allah, ya, dan bagaimana dia buktinya bahwa dia adalah Allah. Dalam posisi ini, remaja mulai mengambil alih pandangan orang lain menurut, ya, pemahamannya dia sendiri. Artinya apa? Dalam tahap perkembangan di sini Bapak Ibu biasanya remaja itu akan mengadopsi pengalaman-pengalaman atau kesaksian hidup orang lain
Ya, sesuai dengan penerjemahannya dia untuk dirinya sendiri. Contoh, waktu dia mendengar orang lain, apakah dalam persekutuan di gereja atau di sekolah, bagaimana Tuhan menolong seseorang itu diluputkan Tuhan dari berbagai mara bahaya. Maka dia akan coba menarik pengalaman itu di dalam konsep dan pemahaman dia. Maka dia akan mengambil kesimpulan. Berarti Tuhan itu sanggup juga menolong saya dikala saya menghadapi masalah, tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup. Karena terbukti orang lain bisa ditolong Tuhan juga. Maka dalam hal yang dalam pembinaan iman seperti ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus memotivasi anak-anak remaja, anak-anak pemuda kita untuk mulai berani bersaksi tentang pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Karena rupanya itu menjadi salah satu faktor juga yang menumbuh kembangkan iman sesama anak-anak dewasa usia 12, ya, anak-anak remaja, dan juga anak-anak dewasa sampai dari usia 12 sampai dengan usia 20 tahun. Maka di sini kita perlu tumbuh kembangkan kesadaran dan kerinduan bagi anak-anak itu dalam usia seperti ini, Bapak Ibu. Ayo harus berani bersaksi. Ayo harus berani sharing. Ayo sampaikan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam studimu, dan bahkan juga di dalam pergumulan. Ini harus mulai kita dorong. Ya, di dalam setiap persekutuan-persekutuan yang kita buat khusus untuk mereka. Karena rupanya itu menjadi salah satu faktor penentu juga untuk menumbuh kembangkan iman mereka. Lalu yang berikutnya adalah tahap perkembangan iman yang keempat, yang disebut dengan istilahnya kepercayaan individuatif reflektif. Artinya, tahap perkembangan iman yang keempat ini berlangsung pada umur 20 tahun ke atas. Ciri-cirinya, mulai lahir refleksi kritis atas seluruh pendapat, keyakinan, nilai, atau nilai lama. Artinya begini Bapak Ibu, dalam usia seperti ini, ya, muncul pertanyaan yang semakin mendalam tentang setiap pengajaran, setiap khotbah yang dia dengar dalam usia seperti ini. Ya. Dan kadang-kadang dia akan coba mengemukakan pemahaman dia, pengenalan dia kepada Tuhan melalui pendapatnya, melalui apa yang dia yakini dulu. Dan kalau dia bisa diyakinkan, kita aja dengan benar Bapak Ibu, ya, memahami firman Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, maka dia tidak akan sungkan-sungkan meninggalkan pemahaman yang salah, pola hidup yang salah, dan karakter yang salah. Dia tidak mau sungkan-sungkan untuk meninggalkan itu. Asal dengan syarat Bapak Ibu, kita harus mampu mengajar dan membimbing dia dengan fakta dan bukti. Ya, contohnya misalkan, untuk apa Yesus lahir ke dunia ini? Apa dampaknya buat dia hari ini dan juga esok dan juga di dalam kehidupan kekekalan di kemudian hari. Kalau itu kita bisa jelaskan dengan baik, maka dalam usia seperti ini saya katakan tadi menjadi pribadi yang radikal untuk mengambil keputusan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan bahkan juga meninggalkan pola pikir dan hidupnya yang lama. Dalam konteks ini, pemahaman dia terhadap Tuhan dan firman-Nya semakin lebih baik. Ya. Nah, maka pola pembinaan, pendidikan, pengajaran firman Tuhan yang bisa kita lakukan dalam konteks usia umur 20 tahun ke atas ini Bapak Ibu. Kita harus berikan ruang dan kesempatan bagi mereka untuk apa? Bertanya. Menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Bahkan juga, ya, menciptakan kondisi yang kondusif. Ya, untuk bertanya. Jangan kita, jadi artinya apa? Jangan kita takut-takuti mereka kalau mereka senang bertanya. Jangan. Tapi justru kita harus pahami. Usia seperti ini memang senangnya bertanya. Dan dibalik daripada kesenangan mereka bertanya itu hanya bukan mau mempermalukan kita yang sedang membimbing atau mengajarnya. Bukan. Tetapi itu adalah bentuk kehausan secara rohani. Karena dia ingin mengenal Tuhan. Ya.
dan ajarannya lebih dalam lagi. Nah, pola-pola pembinaan seperti itu yang akan lebih efektif kita pakai di dalam menjangkau, memuridkan ya usia 20 tahun ke atas. Nah, yang tahap yang kelima adalah kepercayaan eksistensial konjungtif. Ini berlangsung pada umur pertengahan sekitar 35 tahun ke atas. Ciri khas dari perkembangan iman tahap yang kelima ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai ada keterbukaan untuk menerima lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mulai ada penerimaan itu. Artinya ini peluang buat kita untuk makin lebih masif untuk mengajarkan mereka, membimbing mereka. Karena kenapa? Dari diri mereka ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Di sisi lain, mereka ini mulai juga bisa menghargai perbedaan pendapat, pemikiran. Mereka udah mulai bisa memahami itu. Ya, bahkan kadang-kadang karena dalam usia seperti ini kan sebenarnya kompleksitas hidupnya kan pertangan-tangan hidupnya, persoalan dalam hidupnya kan begitu 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 banyak dalam usia seperti ini. Maka kadang-kadang mereka bisa mengalami kebimbangan dalam mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan. Artinya, waktu usia seperti ini sangat rentan dengan pergumulan hidup. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain tadi kan saya katakan mereka sangat terbuka untuk menerima hal-hal yang baru dan juga untuk mengevaluasi atau meninggalkan pola pikir, sifat, dan karakter yang lama. Itu kan peluang bagi kita. Berarti tipe apa model-model usia seperti ini ya harus kita maksimalkan untuk mengajar dan membimbing mereka. Cuman memang yang menjadi perhatian lebih juga buat kita adalah usia seperti ini saya katakan tadi kan rentan dengan berbagai kompleksitas persoalan dan tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Maka seharusnya ya kita harus mampu menjelaskan setiap nilai-nilai atau prinsip-prinsip dari firman Tuhan itu relevan ya dalam menjawab kompleksitas persoalan dan pergumulan hidup mereka. Itu yang perlu kita tambahkan dalam waktu kita mengajar umur usia 35 tahun ke atas. Tahap yang keenam, kepercayaan eksistensial yang mengacu pada universalitas. Ini berlangsung pada tataran umur 45 tahun ke atas. Nah, ciri dari perkembangan iman tahap yang keenam ini Bapak Ibu, ya, mulai hidup berlangsung berakar pada kesatuan dengan Tuhan. Artinya, dia mulai makin merasakan betul ya kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Ya, maka ketergantungan dia kepada Tuhan makin bertambah, makin meningkat Bapak Ibu dalam usia seperti ini sebenarnya. Ya, karena kebutuhan, karena keinginan, karena kerinduannya sudah makin bertambah besar untuk melibatkan Tuhan, menyandarkan hidupnya, pengharapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang ini tidak akan ragu-ragu ya memberikan apa yang dia punya untuk Tuhan. Waktunya, tenaganya, pikirannya, oke, termasuk juga isi dompetnya pada usia 45 tahun ke atas. Orang-orang yang seperti inilah sebenarnya banyak juga kita jumpai di gereja kita masing-masing kan sebenarnya. Mereka-mereka itulah adalah pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan. Ada yang kita tempatkan mereka menjadi majelis, oke, ya. Bahkan juga mungkin menjadi ketua pembangunan, gitu ya, ketua Natal dan segala macamnya. Dan saya kira Bapak Ibu alami dan rasakan juga. Kita tidak gaji mereka kan Bapak Ibu, tapi mereka rela memberikan waktu dan tenaga pikiran mereka. Nah, lagi-lagi ini adalah peluang bagi kita
untuk melayani ya kelompok usia 45 tahun ke atas ini. Karena sekali lagi mereka ini tidak mau hitung-hitungan sebenarnya untuk melayani Tuhan, untuk menginvestasikan, untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran dan uang mereka dalam mendukung pelayanan. Nggak hitung-hitungan mereka. Ya. Nah, saya kira ini juga yang dimiliki oleh Bapak Ibu kaum profesional yang sedang kuliah bersama dengan kita hari ini. Saya sebut aja contohnya nih. Pak Pak Edward ini kan bukan gembala sidang. Ko Andi itu bukan gembala sidang juga. Ya, ini saya mau kasih contoh lebih real. Ya, eh masih banyak lagi yang lain saya kira. Ya, artinya begini Bapak Ibu. Tipe usia seperti ini, saya katakan tadi, ya komitmennya sama Tuhan tinggi. Ya, kerinduannya untuk mengenal Tuhan, melayani Tuhan makin bertambah besar. Walaupun secara finansial, waktu dia dikasih tugas dan tanggung jawab melayani, dia tidak dapat apa-apa secara finansial. Tapi dia mau rela melakukan itu. Nah, orang yang seperti ini di gereja kita, di pelayanan kita, jangan kita usir. Jangan kita anggap menjadi oposisi. Salah. Bapak Ibu ya. Jangan. Ya. Tapi harus kita rangkul. Ya, kita bimbing, kita ajar, kita muridkan, lalu kita kembangkan dia. Dengan cara apa? Berikan ruang dan kesempatan buat dia untuk melayani. Nah, saya jadi ke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang teman saya, alumni kita. Alumni angkatan pertama. Kebetulan dia seorang profesional di perusahaan swasta di Jakarta. 2 tahun lalu dia baru selesai MTH-nya. Ya. Yang baru mengajar Bapak Ibu. Ya. Bulan kemarin. Ya. Sintua Ramses menurung MTH. Dia kan profesional murni. Tapi bebannya hatinya untuk mendalami firman Tuhan, untuk melayani Tuhan begitu besar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja di mana dia melayani. Pemimpinnya tidak langsung serta-merta menerima beliau. Karena dianggap beliau justru menjadi kompetitor. Oh begitu ya. Ini adalah sebuah konsep yang salah, yang keliru dari seorang pemimpin rohani. Iya. Yang mana dia melihat kerinduan jemaat yang begitu besar untuk membantu pelayanannya, dianggap itu menjadi ya ancaman buat dia. Dan saya yakin Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan di sini kita jauhlah dari pola pikir itu ya. Jangan kita bangun mindset begitu. Karena soalnya rugi. Rugi. Sebab kalau orang yang seperti itu punya hati, punya beban, saya katakan tadi, untuk melayani Tuhan, kan meringankan tanggung jawab kita. Artinya apa? Tugas yang begitu berat bisa kita bagikan ke orang itu. Dan lagi-lagi menariknya tadi, yang mereka cari itu bukan hepeng, bukan cuan, bukan. Tapi yang mereka cari adalah bagaimana hidup saya ini semakin lebih maksimal di dalam tangan Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Khususnya kita hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tahu dan melihat ada jemaat kita yang punya kerinduan melayani Tuhan, kita harus sambut dengan karpet merah, istilah saya. Artinya apa? Kita harus rangkul mereka. Kita harus berikan ruang kepercayaan bagi mereka untuk melayani. Karena mereka akan menjadi sangat efektif dan juga produktif di dalam pelayanan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pola pembinaan ya, yang paling efektif kita lakukan dalam tataran usia 45 tahun ke atas. Kita masuk tentang perspektif perkembangan iman orang dewasa. Beberapa pandangan tentang perkembangan iman orang dewasa. Yang pertama adalah dewasa dini, usia 18 sampai 34 tahun.
Ini masuk dalam kategori orang dewasa kaum muda, di mana bimbingan rohani melalui interaksi, melalui diskusi, ya ini menjadi sangat dibutuhkan untuk kaum usia seperti ini di dalam membimbing dan membina dan memuridkan mereka. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membina usia 18 sampai 34 tahun, kita harus membuat metode sharing dan diskusi, ya, dalam konteks pembinaan dan pemuritan kepada mereka. Karena itu akan menumbuh kembangkan iman mereka. Ya, jadi di kelas-kelas kaum muda, ya orang-orang dewasa 18 sampai 34 tahun ini saya katakan tadi Bapak Ibu, kita jangan lagi selalu memindahkan mimbar hari Minggu di dalam membina dan memuridkan mereka itu di dalam komsel, jangan. Tapi mari kita buat pola yang lebih interaktif. Ya, karena itu akan lebih membuat mereka cepat memahami dan mengerti firman Tuhan, tapi juga untuk menghidupinya. Tujuan kita di dalam membimbing dan memuridkan usia 18 sampai 34 tahun ini Bapak Ibu adalah mengembangkan, ya, supaya iman mereka itu bisa mereka refleksikan lebih luas. Ya, artinya apa? Mereka lebih bisa praktekkan di dalam seluruh tataran aspek kehidupan mereka. Bukan hanya waktu di gereja, tapi juga waktu di sekolah, kuliah, ataupun juga di dalam dunia kerja dan usaha. Maka memang firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka itu harus selalu menyentuh, ya, tentang aktivitas mereka yang dominan saat-saat itu. Contohnya misalkan kalau dia mahasiswa berarti firman Tuhan yang kita sampaikan harus lebih banyak memberikan dorongan, motivasi, bagaimana dia melibatkan Tuhan dalam studinya. Kalau dia misalkan seorang profesional atau seorang pengusaha, lagi-lagi firman Tuhan yang harus kita jelaskan kepada mereka. Bagaimana mereka juga lagi-lagi mengandalkan Tuhan di dalam mengembangkan usaha mereka ataupun juga profesi dan pekerjaan mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola yang paling efektif pengajaran firman Tuhan dalam usia seperti ini adalah diskusi, sharing, bahkan mungkin sedikit ada perdebatan. Tapi nggak usah takut Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita mungkin merasa begini, Pak Tony, kalau saya ditanyakan lalu saya nggak bisa kasih jawaban, saya malu juga dong Pak. Ah, soalnya jangan langsung terintimidasi Bapak Ibu. Ya, kalaupun ada pertanyaan yang suka dan sulit, tiba-tiba mereka ajukan kepada kita. Kan gampang saja sebenarnya. Bisa kita katakan, oke, pertanyaan saudara akan saya jawab lebih tepat, lebih baik, lebih benar, lebih sempurna. Tak berikan saya kesempatan untuk menjawabnya minggu depan. Gampang kan Bapak Ibu? Ya, gampang kan? Jadi, jangan juga kita paksakan menjawab, tapi jawabannya salah. Itu lebih menyesatkan. Yang kedua, dan saya katakan penjelasan tadi jelas kok. Jadi orang yang bertanya pun bisa memahami dan mengerti. Oh iya ya, benar juga ya. Kalau saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu ini menjawab pertanyaan saya minggu depan, maka saya akan dapat jawaban yang lebih benar, yang lebih akurat, yang lebih alkitabiah, yang lebih dalam, dan juga yang lebih komprehensif. Dia akan senang juga itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, minggu depan dia akan datang lagi. Karena kenapa? Dia tahu pertanyaannya dia belum kita jawab. Nah gitu caranya Bapak Ibu. Iya, jadi jangan, jangan langsung ketakutan. Aduh, saya kalau bilang saya nggak mampu jawab, malu dong. Jangan langsung ke situ pikirannya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi ini trik-trik bagaimana kita menghadapi pertanyaan dari orang-orang yang kita layani. Walaupun nanti kita akan ada mata kuliah khusus untuk itu ya. Di mata kuliah pemberitaan nanti kita akan bahas. Tapi saya katakan tadi, jangan kita takut ditanya. Kalau memang kita belum bisa menemukan jawaban yang benar dan alkitabiah, nggak apa-apa, kita katakan saja. Berikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan Anda minggu depan. Lebih benar, lebih alkitabiah, lebih komprehensif, dan lebih dalam. Orang itu juga senang. Begitu ya. Nah, oke. Baik.
Yang berikutnya adalah dewasa madya, usia 35 sampai dengan 60 tahun. Orang dewasa dalam usia seperti ini seringkali melihat dirinya sebagai orang yang mandiri. Bukan karena dia punya tabungan di Bank Mandiri, Bapak Ibu. Bukan. Ya, mandiri dalam hal pengambilan keputusannya, mandiri dalam hal ya mengelola apa yang dia punya. Karena rata-rata usia 35 sampai 60 tahun ini kan sebenarnya usia yang sudah mumpuni dalam punya pengalaman. Ya, jadi kemandirian itu ada dalam dirinya. Ya, dan usia seperti ini senang sekali menunjukkan identitas dirinya secara konkretnya, senang diberikan kepercayaan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, dasarnya tadi apa? Karena mereka ini orang yang sudah punya pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tahap ini orang dewasa, jangan lupa, masih perlu dibimbing loh. Masih perlu dibina. Masih perlu dimuridkan. Masih perlu diajar. Bahkan minggu lalu saya katakan di dalam mata kuliah kita sebelumnya. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, seringkali kita memahami dan memaknai bahwa anak-anak itu nakal. Tapi minggu lalu saya katakan, orang dewasa juga lebih dua kali lipat nakalnya. Oke ya, kalau anak-anak Bapak Ibu masih ada rasa takutnya untuk melakukan suatu tindakan yang salah. Karena kenapa? Masih ada bapak mamanya kan gitu. Tapi kalau sudah usia 35 60 tahun, artinya apa? Dalam usia seperti ini kan sudah jadi kepala rumah tangga, sudah menjadi ibu rumah tangga, bahkan mungkin dalam pekerjaan, ya, sudah jadi owner dia, sudah jadi direktur dia, sudah jadi manajer kan Bapak Ibu. Kalau di gereja, gembala ini Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau usia-usia seperti ini kita biarkan, tidak mendapatkan bimbingan dan pembinaan secara rohani, mereka juga bisa menjadi orang-orang tua yang nakal. Jangan salah itu. Dan bahkan kenakalan mereka dua kali lipat lebih nakal daripada anak-anak kecil. Alasannya saya katakan tadi, mereka punya posisi yang strategis, mereka punya sumber daya, fasilitas, uang, jabatan untuk mereka salah gunakan. Makanya mau saya katakan kepada Bapak Ibu, jangan kita menganggap usia 30 sampai 60 tahun ini nggak perlu dibimbing, nggak perlu diajar, salah. Maka untuk itulah Efesus pasal 4 ayat 15. Setiap orang dewasa, setiap orang percaya harus bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Harus sempurna pertumbuhan rohani kita itu seperti Kristus. Efesus pasal 4 dan 15. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pembekalan, pembinaan, pemburitan bagi usia 30 sampai 60 tahun ini sangat penting. Apalagi saya katakan tadi, kalau kita bisa menjangkau, mengajar dan memberikan usia-usia seperti ini akan menjadi orang-orang yang produktif dan signifikan membantu kita di dalam mengembangkan pelayanan di gereja. Apalagi saya katakan tadi, mereka ini punya sumber daya yang banyak. Jadi orang dewasa usia seperti ini perlu mendapatkan pembinaan dan pendidikan di gereja. Supaya apa? Supaya hidup dan keperimanan mereka makin berakar dan bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Sehingga dengan semua itu, mereka akan makin bertambah kuat, bertambah teguh, menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan bisnis mereka. Sehingga totalitas hidup mereka dan pelayanan mereka menjadi sempurna di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus usia seperti ini.
Jangan kita abaikan. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita biarkan tidak mendapatkan pembinaan-pembinaan rohani di gereja. Karena kenapa? Kita rugi besar. Ya. Nah, pertanyaan lebih lanjut. Pola pengajaran firman Tuhan yang paling efektif dan produktif untuk menjangkau usia 30 sampai 60 tahun ke atas tadi adalah pengajaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada mereka harus berkorelasi kuat dengan profesi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh. Setiap malam Rabu saya punya kelompok PA para pengusaha. Usaha mereka beragam. Ada yang bergerak di bidang rumah makan, otomotif, dan bahkan juga rumah sakit, serta dunia percetakan. Saya harus mampu menjelaskan, menghubungkan setiap firman Tuhan itu dengan setiap unit usaha dan bisnis mereka. Supaya firman itu mudah mereka praktekkan di dalam dunia usaha dan bisnis mereka. Sehingga mereka akan melihat ada korelasi yang kuat bahwa firman Tuhan itu, kuasa Tuhan itu masih bisa mereka andalkan di dalam dunia usaha dan bisnis mereka apapun juga. Dan ini kita PA-nya sudah jalan kurang lebih 5 tahun, Bapak Ibu. Sudah 5 tahun lebih kita jalan PA ini. Dan mereka ini bukan jemaat saya loh dalam konteks gereja loh Bapak Ibu ya. Bukan, bukan. Karena mereka itu beragam kok. Ada dari Protestan, ada dari Katolik. Tapi sudah 5 tahun lebih mereka bersama dengan saya. Pernah saya tanya begini, Bapak Ibu apa sih yang membuat Bapak Ibu mau tetap setia ikut pembinaan dengan saya? Pernah saya tanya itu kepada mereka sebagai bahan evaluasi buat saya sebenarnya. Mereka bilang begini, Pak Tony, kami merasa mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan oleh Pak Tony. Yang sebenarnya gereja kami tidak bisa melakukan itu. Itu kata mereka loh Bapak Ibu. Lalu saya tanya lebih detail, yang mana? Yang Bapak Ibu bisa dapatkan lebih dari saya dibanding daripada orang lain, saya bilang. Lalu mereka bilang begini, Pak Tony, usaha saya kan bergerak di bidang rumah makan, Pak. Tapi saya bersyukur, saya melihat di tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak rumah makan yang tutup, kata dia. Termasuk rumah makan saya juga tergilas oleh COVID, dia bilang. Tapi saya merasa dan dikuatkan dan diteguhkan sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang makanan, dia bilang. Untuk tetap punya pengharapan. Dari sekian banyak firman Tuhan yang saya jelaskan kepada saya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kita itu harus membumi ya. Ya, Desember kan kita merayakan Natal Bapak Ibu ya. Kenapa Allah turun datang ke dunia lewat Yesus Kristus? Karena dia mau hidup membumi. Artinya apa? Hidup mau bersama, dekat dengan manusia itu. Untuk bisa merasakan persoalan, pergumulan, tantangan manusia itu. Sehingga dengan demikian, dia efektif menopang dan menolong memberikan kuasa bagi manusia. Kan untuk itu Yesus lahir. Yang kita rayakan bulan Desember kan Bapak Ibu. Nah sama. Waktu kita menyampaikan, menjelaskan firman Tuhan kepada orang yang kita layani. Harus mendarat itu firman. Harus membumi itu firman. Di dalam setiap ranah kehidupan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Ini model pengajaran pembinaan yang paling efektif dan produktif bagi usia seperti ini Bapak Ibu. Memang tantangan buat kita.
untuk punya persiapan lebih dalam, lebih jauh. Tapi saya sungguh yakin dan percaya, waktu Bapak Ibu mau bergabung untuk belajar di sekolah kita ini adalah salah satu cara persiapan Bapak Ibu untuk melayani kaum usia 35-60 tahun ke atas ini lebih baik lagi. Saya sungguh yakin itu. Tapi di samping itu Bapak Ibu, kita perlu punya persiapan pribadi juga. Mendalami bukan hanya firman Tuhan, tapi juga memahami dan mengerti pergumulan orang-orang yang kita layani. Termasuk juga dalam dunia usaha dan bisnis mereka. Dan yang ketiga saya kira begini Bapak Ibu. Karena melayani kaum usia seperti ini kan nggak gampang. Tapi kita masih punya pribadi yang bisa kita andalkan. Yaitu siapa? Roh Kudus kan? Roh Kudus kita minta. Supaya Tuhan memberikan kita hikmat, pemahaman, dan pengertian. Ya. Nah, jadi kita juga harus terus mengembangkan wawasan kita. Untuk melek terhadap setiap informasi. Baik yang baik di samping berhubungan dengan firman Tuhan, tapi juga berhubungan dengan dunia luar. Ya, dunia luar itu maksudnya apa? Ya, dunia yang sehari-hari kita lihat. Itu kita harus terbuka juga dengan informasi itu. Karena informasi itu juga akan membantu kita memberikan saran dan masukan kepada orang-orang usia 35 sampai 60 tahun ke atas ini, Bapak. Tadi kemarin, karena sekarang saya posisinya di Jakarta, kemarin dalam perjalanan dari Bandung, ada dua orang dokter telepon saya di tol. Karena mereka sedang bergumul tentang apakah mereka tetap pisah rumah. Bukan karena udah mau cerai lah ya Bapak Ibu ya, bukan. Karena kebetulan suaminya tugas dokter di Pulau Sumatera, istrinya ditugaskan jadi dokter di Kalimantan kira-kira nih. Lalu kami diskusi sambil jalan. Lalu mereka minta saran dan masukan dari Pak Tony gimana ya kira-kira. Saya bilang begini, dulu waktu kalian ambil spesialis, kan sudah bertahun-tahun pisah rumah. Dan karena kebetulan mereka juga sudah berkeluarga. Anak-anak kalian juga pisah juga dengan kalian karena ditinggal dengan orang tua. Maka saya bilang ke mereka, Bapak Ibu dokter, sedikit saya agak tegas. Bapak Ibu dokter dengar ya, saya bilang. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan dibutuhkan kesatuan. Salah satu bentuk kesatuan itu adalah satu rumah. Itu harus terwujud tuh itu. Maka saya bilang sama istrinya, saya tahu engkau dokter yang hebat, tapi engkau harus belajar taat sama suamimu. Kembalikan peran dan fungsimu seperti kata Alkitab. Jadilah menjadi penolong. Jangan menjadi penandu. Ah, mulai agak paham istrinya. Karena saya tahu istrinya lebih pintar. Mulai agak paham istrinya. Jadi saya bilang, waktunya kalian sekarang hidup satu rumah dan kamu istri ikut suamimu. Karena saya yakin kalau kamu juga ikut suamimu, kamu juga bisa pakai, kamu juga masih bisa dipakai oleh Tuhan melayani banyak orang di tempat suamimu berada. Yang kedua, kenapa kalian perlu bersatu? Saya bilang, kasihan loh anak kalian itu. Bertahun-tahun kalian pisah dengan mereka. Mereka itu tidak dapat pendidikan dari papa mamanya. Tidak dapat pemodelan, keteladanan dari papa mamanya loh bertahun-tahun saya bilang. Waktunya kalian kembali. Satu rumah berempat. Suami istri harus jadi guru, harus jadi dosen bagi dua anak kalian saya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya tidak perlu harus jadi dokter.
supaya saya bisa memberikan nasihat bagi para dokter. Tapi minimal, ya, wawasan, pemahaman, pengetahuan, pengalaman yang saya dengar dari banyak orang, itu harus saya bisa kolaborasikan untuk memberikan saran dan masukan bagi mereka ini. Dan bahkan saya bilang, jangan lupa loh, kalian berdua, kalau tidak satu rumah, kalian berdua juga bisa bisa juga menjadi orang tua yang nakal, saya bilang. Agak bingung mereka berdua. Apa maksudnya Bang Tony orang tua yang nakal? Saya langsung jelasin aja. Kalau kalian berpisah suami istri, potensi selingkuh, potensi berzina tinggi. Walaupun saya tahu kalian orang pintar saya. Karena iblis akan menyerang, kan memperdaya kalian berdua saya. Jadi saran terbaik saya, waktunya satu rumah, bangun rumah tangga yang sempurna di dalam Kristus. Masalah uang, masalah karir, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Nah, Bapak ini kasih lihat Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Memang kita punya tantangan tersendiri menghadapi kelompok usia ini. Tapi saya sungguh yakin dan percaya, ya, dalam proses pembelajaran yang terus-menerus kita akan makin diperlengkapi oleh Tuhan. Baik, bagian yang berikutnya adalah dewasa lanjut, 60 tahun ke atas. Berarti ini usia sepuh. Iman orang dewasa lanjut usia sangat penting juga lagi-lagi untuk ditumbuh kembangkan iman dan kerohaniannya. Mengapa usia seperti ini masih perlu juga dapat pembinaan dan pembimbingan, Bapak Ibu? Karena usia seperti ini kan akan menjadi figur, akan menjadi contoh, akan menjadi model bagi anaknya, menantunya, cucunya. Kan usia seperti ini Bapak Ibu. Maka lagi-lagi, ini juga harus mendapatkan ruang dan perhatian dari gereja. Kita orang-orang percaya. Dalam membimbing mereka, memberikan atau membina mereka. Proses pendewasaan diri mereka dalam Kristus harus terus-menerus berlangsung. Nggak boleh stagnan. Nggak boleh makin menurun. Apalagi Bapak Ibu, secara fisik kan ini trennya mengalami penurunan secara fisik. Artinya makin rentan dengan berbagai sakit penyakit. Akan mudah diserang oleh sakit penyakit kan Bapak Ibu usia 60 tahun ini ke atas ini kan. Maka supaya mereka tetap punya pengharapan dalam usia yang semakin menua seperti ini, supaya mereka tetap merasa punya pengharapan di dalam Kristus dalam menjalani hidup, mengisi hidup, dibutuhkan pembimbingan dan pembinaan iman. Tadi malam Bapak Ibu, kami masih melayani satu keluarga di daerah Lebak Bulus. Dan ini sudah usia 70 tahun dua-duanya. Keadaan mereka secara fisik sangat-sangat drop. Suaminya bersaksi tadi malam, Pak Tony, rasanya badan saya ini semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak Tony sakit dia bilang. Lalu saya bilang, Bapak masih bisa tidur nggak? Nggak bisa Pak Tony. Miring sedikit ke kanan sakit. Ya, miring sedikit ke kiri sakit. Sakit Pak Tony dia. Karena memang beliau tahun lalu jatuh dari pohon. Ditambah lagi, saya cukup kaget juga. 20 tahun yang lalu saya mengenal istrinya masih sangat kuat, sehat, dan sangat menjaga kesehatan. Tapi tadi malam saya kaget juga. Beliau bilang, Bang Tony, inilah kondisiku sekarang. Saya hanya bisa hidup bergantung dengan kursi roda. Itu kata beliau.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga ini sudah 20 tahun saya layani. Sudah 20 tahun saya muridkan. Tetapi di masa-masa usia mereka makin bertambah tua, fisik mereka juga mengalami penurunan yang luar biasa. Saya tetap memberikan bimbingan dan pembinaan rohani untuk keluarga ini. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini bukan jemaat saya dalam konteks gereja loh, bukan. Saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, memang Rasul Paulus berkata, selama kita memakai daging yang lama ini, yang sudah terkontaminasi dengan dosa ini, kita akan pasti mudah sakit. Bahkan kita akan selalu mengeluh karena makin bertambah rasa sakit penyakit yang kita alami. Tetapi kita masih punya pengharapan bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya itu Bapak Ibu adalah di surga. Maka singkat cerita saya katakan, kita harus makin lebih siap untuk menyongsong, untuk menyambut kapanpun Tuhan panggil, kapanpun Tuhan akan pindahkan kita dari dunia yang fana ini ke surga. Maka saya bilang, rasa sakit yang Bapak Ibu alami hari ini sebenarnya hanya sifatnya sementara. Artinya hanya sebatas hidup di dunia ini. Tetapi nanti waktu di surga, rasa sakit itu kita tidak lagi rasakan, bahkan tidak lagi kita ingat. Mengapa? Karena di surga kita akan dipakaikan tubuh yang baru, yang tidak terkontaminasi oleh dosa, dan juga yang tidak bisa dihinggapi oleh berbagai sakit penyakit. Sudah clear dan clean dari semua itu. Maka singkat cerita Bapak Ibu, kedua orang tua ini saya tantang untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan benar. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, usia seperti ini masih membutuhkan Tuhan. Nah, dalam peningkatan iman orang dewasa, pada usia dini perlu sekali pembekalan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Yang pertama, pengenalan kepada Kristus menjadi harga mati yang harus selalu terus-menerus kita dengung-dengungkan. Kita ajarkan. Artinya apa? Penginjilan kepada orang-orang, ya, setiap orang yang kita jumpai di dalam semua tataran usia tadi harus tetap dilakukan. Penginjilan harus tetap dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, pasangan suami istri yang saya katakan yang saya layani dari malam, istri beliau sudah saya injili 20 tahun yang lalu. Tapi tadi malam, tetap saya teguhkan imannya kepada Kristus. Karena bagi saya, peneguhan itu tetap penting. Termasuk juga suaminya. Walaupun sebenarnya mereka itu orang-orang hebat loh di gerejanya, Bapak Ibu. Mereka itu para pelayan Tuhan kok di gerejanya kok. Tapi bagi saya, dia mau pelayan Tuhan kek, mau apa kek, pasti dia orang ini butuh Kristus. Butuh pertobatan, butuh pengampunan dosa, butuh keselamatan, butuh jaminan masuk surga. Apalagi setelah saya dengarkan banyaknya keluhan yang mereka alami dengan kondisi fisik mereka yang mengalami sakit. Ini tetap harus menjadi concern kita dalam melayani setiap kelompok usia tadi loh Bapak. Ini tak, nggak boleh bergeser dari situ. Bahkan Bapak Ibu, ya, karena kita kan tidak tahu ya, apakah mereka masih Tuhan izinkan kita ketemu dengan mereka atau tidak kan. Tapi kalau kita bertakan Injil kepada mereka dengan konsisten, rasanya lega gitu. Kapanpun Tuhan panggil mereka, mereka sudah sangat siap.
Mereka sudah dijamin oleh Tuhan dan kita tidak merasa terhutang. Yang kedua, kita tetap harus menegaskan, menjelaskan kepada mereka posisi dan peran daripada firman Tuhan. Sangat begitu strategis, sangat begitu mendasar. 2 Timotius 2:16 jelas mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki. Artinya apa? Kita harus konsisten mengajarkan kepada mereka-mereka bahwa firman itu adalah isi hati, isi pikiran, dan perasaan Tuhan. Dan termasuk juga firman Tuhan itu adalah rencana-rencana Tuhan untuk kehidupan kita di dunia dan di surga. Maka penjelasan dan pendalaman tentang prinsip-prinsip firman Tuhan menjadi penting. Salah satu contohnya, kita harus bisa mengajarkan kepada mereka Alkitab satu-satunya firman Allah. Bukan salah satu. Artinya apa? Terserah. Ada banyak agama lain mengklaim kitab yang mereka punya juga adalah firman Allah. Tetapi bagi kita fix, hanya ada satu firman Allah. Itu Alkitab. Dan Alkitab yang kita punya satu-satunya itulah yang bisa mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal bagi semua orang, apapun agamanya. Itu harus selalu kita tekankan di dalam mengajar pendidikan agama kepada semua kelompok usia tadi loh Bapak. Sebab walaupun mereka lahir dan besar dari keluarga Kristen Bapak ini, belum tentu mereka yakin betul Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Selain daripada salah satu firman. Konsep dan pemahaman itu tentunya salah. Di mana salahnya? Loh, untuk kita mendapatkan pengampunan dosa masuk surga aja kan jalannya cuma satu. Yesus Kristus kan Bapak Ibu. Maka di situ pun juga Tuhan konsisten. Hanya ada satu firman. Hanya ada satu kebenaran. Untuk mengenal Yesus yang satu-satunya jalan keselamatan masuk surga itu. Yaitu apa? Kita. Dan saya sudah melakukan wawancara kepada 20.000 orang. Selama dalam 20 tahun pelayanan saya. Kepada orang-orang Kristen. Baik mereka yang berpendidikan tinggi, di perguruan tinggi umum, sekolah teologi, dan gereja. Saya sudah bertanya kepada mereka, Anda yakin nggak Alkitab satu-satunya firman Allah? Di luar itu tidak ada firman Allah. Jawaban mereka Bapak Ibu apa? 99% mereka tidak yakin Alkitab satu-satunya firman Allah. Cilaka. Berarti itu membuktikan hal yang paling mendasar di dalam kekristenan. Masih banyak jemaat-jemaat itu belum yakin Alkitab satu-satunya firman Allah. Sehingga seringkali saya katakan inilah yang menjadi salah satu pemicu mudahnya orang Kristen murtad. Karena mengapa? Alkitabnya hanya salah satu firman Allah. Maka kalau dia murtad, pilihan agama yang lain, di sana juga ada firman Allah. Cilaka ini Bapak Ibu. Maka di sini konsistensi mengajarkan Alkitab satu-satunya firman Allah harus selalu kita tegaskan. Lebih dalam lagi kita akan masuk nanti di dalam teologi sistematika tentang hal ini. Supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang lain. Hal yang berikutnya yang harus juga tegas, jelas, Lukas kita sampaikan, ajarkan kepada jemaah dalam kelompok usia tadi adalah siapa itu Yesus? Lagi-lagi saya pernah juga melakukan wawancara langsung kepada 20.000 orang lebih. Orang Kristen loh Bapak Ibu ini.
Saya tanya kepada mereka, Anda yakin nggak Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan masuk surga? Jawaban mereka apa? Lagi-lagi 99% mereka tidak yakin. Hanya 1% yakin. Dan ini pun yang sudah bertobat. 99% tidak yakin loh Bapak Ibu. Dan wawancara itu saya lakukan Bapak Ibu, mulai daripada Universitas Indonesia, ITB, Unpad, IPDN, dan juga beberapa kampus swasta umum, serta kampus teologi yang 20.000 orang tadi. 99% mereka nggak yakin itu satu-satunya jalan masuk. Maka saya langsung menemukan akar persoalan. Mengapa orang Kristen begitu mudahnya murtad? Karena bagi mereka Yesus itu bukan satu-satunya jalan masuk surga. Hanya salah satu jalan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita tegaskan, ini perlu kita jelaskan dengan benar dan dalam dan akurat kepada jemaat kita. Dan nanti Bapak Ibu, ini bisa jadikan Bapak Ibu menjadi objek penelitian di gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak usah penelitian di gereja orang. Di gereja Bapak Ibu saja. Lakukan penelitian ini. Supaya Bapak Ibu tahu, dari puluhan banyak jemaat kita, berapa persen di antara mereka yang sungguh-sungguh yakin pertobatannya kepada Kristus. Yang kedua apa? Keyakinan mereka Alkitab satu-satunya firman Allah. Yang ketiga, keyakinan mereka bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya masuk. Nanti Bapak Ibu mungkin akan kaget melihat jawaban jemaat Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita akan kaget. Karena melihat, rupanya mereka nggak yakin. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani untuk melayani mereka, mengajar mereka. Karena hal yang sama Bapak Ibu. Tesis dan disertasi saya itu berangkat dari hasil survei 20.000 orang tadi. Jadi sebelum saya mengajar mereka mata kuliah agama, saya lakukan dulu wawancara. Saya ajukan dulu pertanyaan kepada mereka. Maka saya langsung dapat. Wih, ngeri juga nih. Rupanya mereka ini masih sangat minus pemahamannya, keyakinannya terhadap Alkitab firman Allah satu-satunya, terhadap Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu yang saya dalami, yang saya jadikan menjadi tesis dan disertasi saya. Nah, ini masukan untuk Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah semester ujung, ya, semester ujung. Boleh berpikir sekarang, ya. Oh ya, ini saya akan pakai deh metode ini. Akan saya coba uji nih. Jangan-jangan juga nih jemaat saya, kan gitu ya, di gereja saya ini. Ya, pemahaman, pengenalannya terhadap Tuhan, Alkitab, masih jauh. Silakan nanti Bapak Ibu teliti lebih lanjut. Di mana peran gereja dalam pembinaan iman jemaat? Bapak Ibu ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tugas gereja yang cukup strategis, signifikan, mendidik dan membina jemaat. Dan pendidikan dan pembinaan jemaat ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya juga diinginkan oleh jemaat itu sendiri. Baik secara pribadi, bahkan juga secara kelompok. Maka gereja tidak boleh melepaskan diri yang dari tugas pendidikan dan pembinaan jemaat. Nggak boleh Bapak Ibu. Sebagai organisasi. Gereja sebagai pribadi. Kita orang percaya. Juga tidak bisa melepaskan diri dari tugas pendidikan dan pembinaan. Minimal bagi anak-anak kita kan Bapak Ibu. Nggak boleh. Maka kembali kepada si dua dokter tadi Bapak Ibu.
Rupanya konsep mereka selama ini salah. Bahwa mendidik anak itu hanya tugasnya guru di sekolah. Saya bilang, Anda keliru. Maka saya bilang ini waktunya saya cobain lagi, dokter-dokter saya bilang. Tugas mendidik anak yang pertama itu bukan di pendeta, bukan di guru sekolah minggu, bukan di guru SD, TK, SMP, SMA. Bukan saya bilang, tapi di kalian berdua. Sayang, kalian orang pintar, orang cerdas. Masa tugas bertanggung jawab pendidikan pembinaan anak kalian serahkan total kepada guru atau kepada gereja? Saya bilang, guru, dosen, mereka akan lebih banyak berbicara tentang konsep dan teori mendidik. Implementasi dari pendidikan dan pembinaan anak itu dari orang tua, papa, mamanya saya bilang. Implementasinya dari rumah, prakteknya dari rumah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang peran gereja di sini tidak hanya bicara tentang peran gereja secara organisasional, tapi juga bicara masalah peran kita sebagai bapak dan mama. Supaya kita tidak sampai punya konsep yang salah. Maka dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pribadi-pribadi sebagai orang percaya, saya katakan tadi kita juga guru bagi anak-anak kita, sekaligus juga kita menjadi dosen bagi anak-anak kita. Dalam konteks sebagai pelayan Tuhan di gereja. Kita juga sebagai guru dan dosen bagi siapa? Bagi jemaat kita loh Bapak. Dalam tataran semua konteks usia tadi yang sudah kita bahas. Tugas dan tanggung jawab kita untuk berikan pembinaan kepada mereka. Motivasi dan tujuannya. Supaya mereka bertumbuh dan berkembang secara rohani, ya, secara karakter, juga pola pikir, pergaulan, dan mereka juga bertumbuh dan berkembang dan dewasa di dalam apa? Melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai profesional dan juga sebagai pengusaha. Mereka bisa mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Itu tugas gereja sebagai organisasi yang notabene kita masuk di dalamnya juga. Sedikit saya singgung tentang ada apa dengan gereja. Secara etimologi, gereja berasal dari kata Portugis, igreja. Artinya, menjadi milik Tuhan. Yang dimaksud milik Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang beriman. Memang konsep ini baru terlihat jelas di dalam perjanjian baru. Sesudah zaman para rasul. Mulai muncullah istilah gereja itu menjadi organisasi. Atau menjadi organisme atau menjadi lembaga. Di dalam perjanjian baru, kata yang dipakai untuk menyebutkan persekutuan orang beriman adalah eklesia. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, gereja itu sama dengan istilahnya eklesia ya. Apa artinya eklesia? Yang berarti rapat atau berkumpul. Yang terdiri dari orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk berkumpul. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, idealnya nih. Orang yang datang ke gereja itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Kalau kita berangkat dari istilah etimologi dari gereja, milik Tuhan tadi kan. Tapi kan kenyataannya, yang datang ke gereja itu kan belum tentu orang-orang yang sudah bertobat kan Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa lah. Waktu mereka mau datang ke gereja saja, kesempatan bagi kita untuk menobatkan mereka dengan cara apa? Kita injili mereka. Lalu setelah itu, mereka berkumpul di dalam komunitas, di dalam persekutuan yang disebut dengan yang namanya eklesia. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja itu bukan hanya sekedar tumpukan perkumpulan orang-orang yang sudah bertobat. Tetapi berkumpulnya orang-orang percaya yang sudah bertobat kepada Kristus dalam gereja. Harus juga mereka melakukan tugas dan fungsi keluar. Yaitu apa?
menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Maka dalam konteks itulah sebenarnya peran kita sebagai pemimpin rohani ada dua. Ada sifat ke dalam dan ada sifat keluar. Fungsi ke dalam dan fungsi keluar. Fungsi kita ke dalam apa? Menggembalakan, memuridkan, membina, mendidik jiwa-jiwa yang sudah bertobat kepada Kristus. Termasuk juga yang belum bertobat kita Injil. Tugas kita yang kedua adalah memperlengkapi mereka untuk pergi keluar. Ngapain? Menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Artinya apa? Memberitakan Injil kepada orang lain. Dalam hubungannya dengan itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, maka sekali lagi, eklesiologi atau gereja memiliki 4 fungsi. Di mana keempat fungsi ini harus kita pahami juga dengan ada 4 identitas fungsi peran dari gereja itu sendiri. Yang pertama, gereja harus punya identitas atau harus punya ciri khas atau harus punya kekhususan yang membedakannya dengan organisasi sekuler. Gereja harus punya ciri khas atau harus punya identitas. Yang pertama dikatakan di sini, kita harus punya konsep dan pemahaman sebenarnya apa itu gereja. Dan apa seharusnya fungsi dan tugas dan peran gereja. Dan untuk apa gereja itu perlu ada di muka bumi. Ini kita harus paham betul. Dan sebagian tadi saya sudah jelaskan. Gereja artinya adalah kumpulan orang-orang percaya. Oke? Tapi tidak hanya itu arti daripada gereja. Tapi gereja juga adalah membuat orang-orang yang sudah datang ke gereja supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus. Di samping itu, mereka juga harus kita bimbing, kita bina, kita didik. Supaya mereka siap pergi keluar menjadi berkat. Membawa jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami identitas gereja kita sesungguhnya. Ya. Adakah gereja kita masih konsisten pada identitas yang orisinilitas? Yaitu apa? Berangkat dari definisi gereja tadi. Kumpulan orang percaya, artinya apakah jemaat kita sudah sungguh-sungguh semuanya bertobat kepada Kristus? Kalau belum, berarti tugas kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Yang kedua tadi kita sudah bahas Bapak Ibu. Apakah jemaat yang kita gembalakan hari ini mereka punya roh yang luar biasa juga. Semangat yang luar biasa juga. Untuk pergi keluar menjadi pemberita Injil. Ini harus selalu melekat di dalam pemahaman dan pengertian kita tentang gereja. Dan identitas gereja itu harus juga dihidupi, dipraktekkan di dalam semua aspek kehidupan. Contoh paling gampang. Kalau kita mengimani dan mempercayai visi yang Tuhan berikan bagi kita untuk membangun sebuah gereja adalah berangkat dari kerinduan untuk memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Maka identitas gereja, keunikan gereja kita harus konsisten di situ. Yang mana itu menjadi pembeda dari misi-misi dari gereja orang lain. Maka harus terlihat jelas. Kita konsisten nggak memberitakan ini? Itu harus selalu terlihat. Kita konsisten nggak memperlengkapi jemaat kita untuk juga serta-merta memberitakan Injil kepada orang lain. Dan hidup kita sendiri juga harus juga menjadi berita Injil yang hidup. Maksudnya apa? Totalitas kehidupan kita harus menjadi garam dan terang. Jadi artinya, waktu kita tampil, waktu kita ada di kalangan, di tengah-tengah masyarakat, harus juga menjadi teladan, kan? Dan dalam perspektif itu, sebenarnya kita juga sedang menjadi Injil yang hidup, kan sebenarnya tuh. Sehingga orang lain melihat, kok hidup Bapak itu kok beda sekali ya dengan hidup tetangga saya ya. Maka orang itu akan melihat, oh inilah yang dimaksud kali orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Maka dari situ orang itu akan terdorong ya untuk apa? Bertanya kepada kita.
Kok hidup Bapak kok rasanya kok beda ya dengan hidup orang lain atau dengan hidup saya? Apa sih kuncinya? Apa sih modalnya Bapak bisa mendapatkan hidup yang saya melihat ya lebih dibanding saya. Apalagi dalam menghadapi tantangan persoalan dan pergumulan. Maka di situ kita punya peluang dan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ini harus jelas. Kita harus punya identitas sendiri, punya ciri sendiri, punya kelebihan sendiri. Baik secara pribadi sebagai gereja Tuhan, bahkan juga secara organisasional, gereja yang kita layani, yang kita gembalakan, harus juga punya ciri itu. Yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bicara tentang integrasi. Apa integrasi? Gereja itu kan terdiri dari pribadi-pribadi, orang per orang. Dan akhirnya mereka menjadi satu kelompok, satu komunitas yang diikat dengan namanya gereja atau organisasi. Kita tahu bahwa jemaat kita itu punya latar belakang yang multidimensi. Usia, jenis kelamin, budaya, suku, bahasa, belum lagi dengan temperamen, serta pendidikan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun jemaat kita itu memiliki latar belakang yang begitu majemuk, gereja harus mampu mengintegrasikan, menyatukan, memadukan semua perbedaan-perbedaan latar belakang yang begitu majemuk tadi untuk menjadi satu di dalam Kristus. Untuk memiliki semangat dan kerinduan yang sama serempak. Punya beban memberitakan Injil. Untuk juga sama-sama bertumbuh dan dewasa dalam Kristus. Itu harus terintegrasikan di dalam gereja. Walaupun punya latar belakang yang berbeda. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di gereja itu seharusnya tidak ada lagi pola pikir rasisme. Artinya apa? Wah, kalau yang orang Jawa, satu kelompok sendiri. Kalau yang orang Batak, buat kelompok sendiri. Kalau orang Chinese, buat geng sendiri. Kalau itu masih terjadi di gereja, berarti sebenarnya sebagai pemimpin rohani kita sudah gagal mengintegrasikan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh jemaat. Seharusnya itu tidak boleh lagi ada. Karena kenapa? Karena kita sudah satu di dalam Kristus. Satu roh. Satu Tuhan. Kan itu. Sehingga perbedaan-perbedaan tadi jangan semakin kita berikan ruang dan peluang semakin besar untuk apa? Makin berbeda. Makin berjarak. Dan ini kuncinya di kita sebagai pemimpin rohani. Nah, bagaimana caranya memadukan berbagai multi perbedaan tadi? Kembali, kita harus didik mereka, kita harus bimbing mereka, kita harus bina mereka, kita harus berikan mereka. Dan jangan juga kita memperlakukan orang spesial hanya karena atas dasar satu suku dengan kita. Nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau itu sudah mulai kita munculkan di gereja, maka kita lah yang sebenarnya dengan sengaja menghancurkan gereja kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 23 tahun pelayanan saya, saya selalu mengintegrasikan, memadukan berbagai perbedaan, berbagai latar belakang, termasuk Bapak Ibu. Yang Protestan, bahkan yang Katolik sekalipun. Itu banyak sekali saya satukan mereka menjadi satu organisasi di dalam pelayanan. Dan tidak berantem tuh. Tidak saling menghakimi itu. Walaupun kita tahu ada beberapa perbedaan tentang tata cara di situ Bapak Ibu ya.
Lebih 10 pelayanan sudah saya bangun dengan mengintegrasikan berbagai perbedaan latar belakang. Dan gak ada masalah. Kuncinya memang di kita. Bisakah kita selalu mengedepankan pembinaan dan pendidikan iman kepada mereka? Itu aja kuncinya. Contoh Bapak Ibu. Di beberapa persekutuan mahasiswa yang kita bangun. Ya, itu selalu saya satukan. Ibadah mereka, organisasi mereka, baik Protestan dan Katolik. Tapi saya tegas katakan kepada yang Batak-Batak. Nih kalian dengar ya saya bilang. Walaupun saya Batak, lalu kalian di sini mayoritas Batak. Jangan bermimpi, jangan berharap. Hanya karena kesamaan Batakmu dengan saya, maka saya akan perlakukan kalian lebih istimewa. No, no, saya bilang. Karena kita di sini bicara tentang pelayanan. Kita bicara di sini tentang gereja, saya bilang. Maka prinsip kita adalah firman Tuhan. Maka saya bilang, kalau kalian satu suku dengan saya, tapi kalian tidak lebih menunjukkan pertobatan, pertumbuhan, dan kedewasaan rohani lebih, saya tidak akan pernah kasih kepercayaan bagi kalian. Walaupun satu suku dengan saya loh, saya menjadi pemimpin di pelayanan ini, saya. Kecuali kalau kalian sudah sungguh-sungguh bertobat dan menunjukkan perubahan. Di awal langsung saya jelas dan tegas katakan itu kepada mereka. Mengapa perlu hal ini saya sampaikan kepada mereka? Supaya mereka tahu. Saya pun sebagai pemimpin rohani mereka juga tidak rasis. Tapi objektif dengan berdasarkan pada firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kadang-kadang menjadi pergumulan dalam gereja. Kadang-kadang kepercayaan yang kita berikan kepada seseorang masih bersifat sukuisme. Ah, ini masalah. Bahkan juga ada hanya karena faktor kedekatan pribadi. Mungkin orang ini sering kasih perpuluhan gitu ya. Lalu kita kasih dia kepercayaan. Padahal orangnya belum bertobat, belum berubah juga. Hatinya malah ini Tuhan juga nggak ada. Maka apa yang terjadi? Karena kita sudah salah dari awal. Pelayanan yang kita percayakan kepada dia justru hancur di tangan dia. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita jangan lagi berangkat dari ranah rasis ya. Dalam konteks melayani orang. Karena Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi kan Bapak Ibu. Bukan. Tuhan Yesus juga datang untuk orang Samaria. Yang artinya apa? Tuhan Yesus juga datang untuk semua suku budaya. Bahkan untuk semua agama. Maka untuk itu kita perlu juga bertekan diri kepada agama lain. Integrasi itu menjadi penting. Supaya tidak menjadi pemicu pecahnya pelayanan atau gereja. Yang ketiga kebijakan. Kebijakan ini bicara masalah tentang aturan. Artinya gereja kita harus punya aturan yang jelas. Apa itu? Anggaran dasarnya. Apa? Anggaran rumah tangganya. Apa? Oke. Job description para pengurusnya. Pelayannya. Harus punya jelas. Nah, dalam tataran ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Juga harus jelas kita punya program kerja. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan waktu kita buat aturan di dalam gereja. Di dalam pelayanan kita. Harus konsisten juga menerapkannya atau memperlakukannya. Contoh, kalau di dalam pelayanan saya, sangat jelas saya buat dalam ADRT. Menjadi pengurus atau menjadi pelayan. Tidak boleh kalau belum sungguh-sungguh bertobat. Itu saya jelaskan kepada mereka, Bapak. Kalau pengurus jadi pelayan, tidak boleh yang masih merokok, saya bilang. Itu saya buat dalam ADRT. Dan saya konsisten loh, Bapak. Memegang itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan itu.
Maka kalau orang katakan, Pak Tony saya mau melayani. Oke, terima kasih. Engkau punya bantu melayani. Tapi saya mau nanya dulu. Kamu masih merokok, Pak? Kalau yang saat itu, Pak, ya bawaan lahir, Pak. Saya bilang, kalau masih di situ posisimu, lebih baik dulu kamu menjadi orang yang saya layani dulu ya. Nggak usah dulu melayani, saya bilang. Maka saya injili orangnya, saya muridkan dulu orang. Kamu sabar dan setia dalam proses pembentukan ini tahun depan. Engkau sudah menunjukkan buah-buah pertobatan dan pembaharuan. Tuhan akan bisa pakai kau luar biasa. Ini contoh. Ini harus kita tegas, Bapak Ibu. Seringkali yang menjadikan gereja itu ada konflik besar. Karena itu tadi. Kita seringkali memberikan kepercayaan kepada seseorang tanpa kita memiliki standar yang jelas, aturan yang jelas. Sehingga apa? Terjadi penilaian yang subjektif. Sehingga apa? Waktu kita lihat, oh ini pengusaha ini, perpuluhannya besar. Lalu karena dasar itu aja. Lalu kalau kita kasih kesempatan, kepercayaan dia untuk memimpin pelayanan yang besar. Apa yang terjadi? Itulah yang menyebabkan gereja-gereja besar baku hantam Bapak Ibu. Karena tidak punya standar yang jelas. Ada kadang-kadang juga gereja-gereja Protestan rata-rata mereka punya aturan. Ya. Atau ADRT yang sudah bagus sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada juga masalahnya. Walaupun sudah punya aturan yang jelas. Nggak konsisten melakukannya. Masalah juga itu. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau gereja kita belum punya ADRT nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu bisa saya bantu. Saya kasih contoh draft yang saya punya. Supaya Bapak Ibu bisa jadi begini Bapak Ibu. Anggaran dasar itu penting ya. Karena dalam anggaran dasar itu kan akan ada di sana nanti visinya apa, misinya apa, strateginya apa. Dan juga apa, pengajaran-pengajaran doktrin gereja kita kan tertuang semuanya di dalam anggaran dasar. Ya. Dan yang melandasi anggaran dasar itu jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah singgung minggu yang lalu ya tentang apa? Dasar dari kita bernegara atau sebagai warga negara diberikan kebebasan oleh negara untuk beribadah kan? Itu harus masuk di dalamnya. Contohnya apa? Kalau ADRT gereja harus masuk di dalamnya apa? Undang-Undang Dasar 45 Bapak Ibu. Pasal 28 dan juga pasal 29 kan. Lalu nanti turunannya itu ya dasar-dasar firman Tuhan. Itu harus masuk semuanya. Lalu anggaran rumah tangganya bicara tentang apa ini? Sanksi-sanksi. Persyaratan-persyaratan menjadi pelayan, menjadi pengerja, menjadi ketua, menjadi guru sekolah minggu, gitu ya. Ketua pemuda, remaja, kaum papa harus masuk semuanya di situ. Dan program kerja. Kita harus punya itu semua. Nah, makanya kan kita dalam ada di dalam pendidikan ini kan kita nanti akan ada manajemen pelayanan. Nanti akan saya ajarkan juga kepada Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, kebetulan manajemen pelayanan penting. Manajemen pelayanan ini menjadi sangat berarti dan penting buat kita. Untuk apa? Mengintegrasikan, memadukan, mengkolaborasikan ya visi, misi, strategi, aturan, program kerja dan juga apa? Berbagai multilatar belakang dari jemaat yang kita layani. Itu akan disatu padukan di dalam yang namanya manajemen pelayanan. Memang manajemen pelayanan ini Bapak Ibu, gereja agak tertinggal. Gereja agak tertinggal memakai istilah manajemen manajemen ini sebenarnya dibanding dengan dunia usaha. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Walaupun tertinggalkan kita masih bisa belajar lah. Kalau saya dulu di Fakultas Ekonomi, kebetulan konsentrasi saya itu adalah manajemen. Saya sudah banyak diajar bagaimana memperlakukan, mengimplementasikan, mempergunakan prinsip-prinsip manajemen di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis. Tetapi saya bersyukur juga dengan pengalaman S1 itu. Karena akhirnya dengan pengalaman, pengetahuan S1 di manajemen, menolong saya juga.
bagaimana memanfaatkan manajemen itu di dalam pelayanan hari-hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Manajemen pelayanan akan menolong kita sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani. Bagaimana berbagi tanggung jawab dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana memobilisir semua sumber daya yang ada dalam gereja kita supaya semuanya punya roh dan semangat yang sama dalam melayani Tuhan. Manajemen pelayanan akan menuntun dan menolong kita untuk tertib di dalam melayani. Tertib di dalam mengelola keuangan gereja dan mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua nanti ini akan kita dalami. Semua ini nanti akan kita pelajari. Tapi minimal Bapak Ibu sekarang ini punya gambaran dulu. Ya, oh berarti di gereja saya ini masih perlu ini. Sehingga nanti kebijakan, keputusan kita, program kerja kita Bapak Ibu di dalam pelayanan itu tidak sporadis dia. Tapi sudah terencana, sudah termanage dengan baik. Ya, jadi misalkan begini Bapak Ibu. Kalau bulan Desember kan musim Natal ya. Kita buat Natal bukan hanya sekedar karena tradisi, kira-kira begitu loh Bapak Ibu. Kita buat Natal bukan hanya sekedar ikut-ikutan sama gereja tetangga, bukan. Tapi karena kita sudah rencanakan jauh-jauh hari. Apa tujuannya, apa visinya, apa misinya, dan apa targetnya. Karena saya lihat, di bulan Desember seperti ini masih lebih banyak orang Kristen gereja-gereja